Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kepustakaan dan seminar kimia Asis dan Profesor Fitriah Khairunisa, SPD, MED, serta rekan-rekan yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Terry Suryani dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Inquiry untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Materi Tata Nama Senyawa kelas 10 SMA. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas terdapat 3 bab. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Bab 1. Bab 1 meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Pendidikan dipandang sebagai satu-satunya wadah yang berfungsi sebagai alat untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan, sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong lahirnya penemuan baru dalam bidang kimia. Salah satunya adalah penemuan senyawa baru atau senyawa buatan yang dibuat dalam laboratorium. Nah, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang tertera, peneliti tertarik untuk melakukan peneliti yang berjudul Pengaruh Metode Inquiry untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Materi Tata Nama Senyawa di kelas 10 SMA. Adapun rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang penelitian, yaitu apakah pengaruh metode inquiry dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 SMA? Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode inquiry dapat meningkatkan minat belajar dalam pembelajaran kimia pada siswa kelas 10 SMA pada materi tata nama senyawa kimia. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdapat 3 manfaat bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Nah, bagi guru, memberi masukan metode inquiry dengan menggunakan hasil penemuan siswa dan memberikan pengetahuan atau informasi yang mengenai pengetahuan secara kritis. Nah, manfaat bagi siswa sebagai masukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode inquiry terhadap kemampuan minat belajar pada materi tata nama senyawa di SMA. Nah, manfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan atau SPD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, dan sebagai wadah pengetahuan baru tentang pengaruh metode inquiry untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi tata nama senyawa kimia kelas 10 SMA. Bab 2. Bab 2 terdapat landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, pada landasan teori terdapat pengertian metode, metode inquiry, minat belajar, dan materi tata senyawa. Nah, metode secara harfiah berarti cara dalam pemakaian yang umum. Metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Metode inquiry menurut Hanafiah merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencapai dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri
pengetahuan sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Selanjutnya, minat belajar. Menurut Ahmadi 2009, minat belajar adalah sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya, yaitu kognisi, konasi, dan emosi, yang tertuju pada sesuatu dan dalam hubungan itu, unsur perasaan yang kuat. Selanjutnya, materi tata nama senyawa. Konsep tata nama senyawa atau tata nama IUPAC merupakan salah satu konsep dasar yang dipelajari di SMA atau MA. Untuk memahami konsep ini dengan baik, harus dikuasai beberapa materi prasyarat dengan baik pula, seperti nama dan lambang unsur, jenis-jenis unsur, muatan ion, bilangan oksidasi, dan penulisan angka indeks dengan rumus kimia. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini terdapat dua penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Widya Stuti 2014 dengan judul Pengaruh Model Inquiry Terbimbing terhadap hasil belajar dalam materi larutan penyangga siswa SMA. Yang kedua, penelitian yang dilakukan As'ad S 2015 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Inquiry Terbimbing terhadap minat dan hasil belajar peserta didik kelas 10 Teknik Audio Video SMK Negeri 3 Mataram Raja Pelajaran Teknik Elektronika Dasar. Nah, dari kedua penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode inquiry dalam penelitian dan meningkatkan minat belajar pada peserta didik. Namun, penelitian tersebut juga terdapat perbedaan pada objek yang diteliti dalam penelitiannya. Kerangka berpikir. Nah, di sini terdapat masalah yang ditemukan pada kelas 10 SMA di Tanjung Pinang, yaitu kurangnya minat siswa dalam belajar. Di sini dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu diberi pretest dan post-test. Nah, pada kelas eksperimen menggunakan metode inquiry. Nah, pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Nah, disinilah hasilnya akan terdapat perbedaan antara kelas eksperimen menggunakan metode inquiry dengan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Di sini menggunakan hipotesis yakni HA dan HO, di mana HA terdapat pengaruh metode inquiry terhadap minat belajar siswa pada materi tata nama senyawa di kelas 10 SMA, dan HO tidak terdapat pengaruh metode inquiry terdapat minat belajar siswa pada materi tata nama senyawa di kelas 10 SMA. Bab 3. Bab 3 terdiri dari tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Nah, yang pertama, tempat dan waktu. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Kepulauan Riau, dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, yang kedua, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa, dan sampel yang digunakan merupakan kelas IPA 1 dan kelas IPA 2. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif eksperimen dalam bentuk kuasi eksperimen desit yang menggunakan desain penelitian non-equivalent control group desit. Rancangan penelitian. Di sini terdapat dua subjek, yaitu kelas kelompok eksperimen dan kelas kelompok kontrol. Nah, di sini terdapat keterangan Y1 merupakan pretest untuk kelompok kelas eksperimen,
Y3 merupakan pretest untuk kelompok kelas kontrol, Y2 merupakan posttest untuk kelompok kelas eksperimen, Y4 merupakan posttest untuk kelompok kelas kontrol, dan X merupakan penggunaan metode inquiry dalam pembelajaran pada materi tata nama senyawa, dan strip ini merupakan penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran pada materi tata nama senyawa kimia. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Di sini menggunakan instrumen penelitian yang berupa tes dan angket yang telah dibuat. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini terdapat 4 teknis yang menggunakan teknik statistik. Nah, yang pertama pada uji normalitas. Uji normalitas untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat kolerasi antar variabel bebas atau independen. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data memiliki varian yang homogen atau tidak. Yang ketiga, uji N-gain. Uji N-gain dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai pretest dan nilai posttest. Nah, yang keempat, uji T. Uji T yaitu menguji perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. Nah, sekian dari pemaparan proposal penelitian saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.